فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع من قلب لا تخشع من دعوة لا يستجاب لها آمين آمين اللهم آمين. Baik, jamaah sekalian yang kami hormati rahimani wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Belum lama ini kita baru saja meninggalkan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, yakni bulan suci Ramadan. Dalam bulan tersebut kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa mengerjakan salat tarawih full 30 hari itu kan hidayah. Seseorang bisa berpuasa full 30 hari itu kan hidayah. Bisa membaca Al-Quran, bisa sholat malam, bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar, semua hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaknya kalian itu menyempurnakan bilangan puasa. Bagi yang masih memiliki hutang, maka hendaknya dia membayar hutangnya. Walitukmilul iddata. Bagi yang tidak memiliki uzur, maka hendaknya dia menyempurnakan bilangan berpuasanya 29 dan 30 hari. Walitukmilul iddata. Setelah menyempurnakan puasanya selama 30 hari dan di malam ini Allah mengatakan walitukabbirullah, besarkan Allah, bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, bertakbir walitukabbirullah. Untuk apa kita bertakbir? Walitukabbirullah ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, hidayah. Jadi kita itu bisa membaca Quran, kemudian bisa sholat malam, bisa sholat tarawih, bisa berpuasa. Itu semua semata-mata karena hidayah dari Allah. Wala'allakum tashkurun. Dan kita bersyukur bersyukur atas hidayah. Kita baru saja meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan juga jangan lupa kita harus menghadirkan rasa khawatir, rasa takut, khawatir, takut jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima Allah. Rasa ini harus hadir. Ya, rasa khawatir, rasa takut, jangan-jangan tidak diterima. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa. Kalau udah bilang betapa banyak itu kira-kira sedikit namanya. Kalau bilang betapa banyak umatnya Rasulullah SAW, umat Islam ini banyak. Berarti kesimpulannya yang diterima itu sedikit. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa. Laisa lahu min siyam, dia tidak dapat puasa apa, tidak dapat pahala puasanya. Kecuali illa al-juri wal 'atas, kecuali dia lapar sama haus saja dapatnya. Pahala puasanya tidak dapat. Ini kita khawatir ketika Rasul menyebutkan dari sini rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa. Dan kekhawatiran kita itu harus kita hadirkan untuk terus bersemangat mempelajari, untuk terus bersemangat beribadah kepada Allah, untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka berdua mendirikan fondasi Ka'bah di Baitul Haram di tanah Mekah.
Yang melakukan adalah dua nabi, dua manusia yang sangat mulia. Yang melakukan membangun Ka'bah adalah dua orang yang mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan berada di tempat yang mulia, jadi di Mekah, dan pekerjaannya yang sangat mulia membangun Ka'bah. Tapi keduanya tidak percaya diri, tidak tertipu setelah melakukan hal tersebut. Keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana ya Rabb, taqabbal minna, terimalah amalan kami. Terimalah amal ibadah kami ini membangun pondasi Ka'bah. Coba lihat, Nabi dan Rasul di tempat yang mulia, perbuatan yang sangat mulia, tapi setelah melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak lupa untuk berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, bukan Nabi, bukan Rasul, kita lebih berhak lagi, kita harus lebih banyak lagi berdoa kepada Allah agar amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Dan begitulah para ulama salaf terdahulu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ketika mereka telah sampai di bulan Ramadan, mereka memohon kepada Allah agar diselamatkan, agar bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Dan setelah keluar dari bulan Ramadan, yad'una syiddata ashhur ayataqabbalaha, mereka berdoa selama 6 bulan agar puasa Ramadannya itu ibadah di bulan Ramadan diterima. Coba lihat. Ya. Nah ini dia. Dan buah dari ilmu adalah amal, dan buah dari amal adalah istiqamah. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di antara ciri seseorang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dijadikan dirinya istiqamah setelah melakukan ketaatan. Ketika dia di bulan Ramadan rajin membaca Quran, maka setelah bulan Ramadan harusnya dia tetap orang yang rajin membaca Quran. Ketika dia rajin untuk sholat malam, setelah keluar dari bulan Ramadan, dia harus menjadi orang yang tetap istiqamah mengerjakan sholat malam, tetap istiqamah membaca Quran, tetap istiqamah berpuasa sunnah. Ini adalah ciri amal ibadahnya diterima ketika dia beribadah di bulan Ramadan. Makanya dikatakan ada puasanya ular, dan ada juga puasanya ular. Ular sebelum berpuasa disebut sebagai ular, ketika berpuasa juga disebut sebagai ular. Setelah berpuasa, ya ular tetap disebut dengan ular. Dia tetap galak, dia tetap mengeluarkan bisanya, dan lain sebagainya, tetap garang. Ini ular. Ada puasanya ular, tahu nggak ular? Ular sebelum berpuasa disebut ular, ketika berpuasa disebut sebagai pompong. Setelah berpuasa, maka ular disebut sebagai kupu-kupu. Ular adalah contoh permisalan bagi mereka yang berpuasa. Setelah berpuasa tetap menjadi orang-orang yang tidak pernah berubah, menunjukkan mohon maaf ini gagal puasanya. Orang yang sebelum berpuasa jarang baca Quran, setelah berpuasa juga jarang baca Quran, ya, ini mungkin dia gagal. Orang yang sebelum berpuasa sudah dekat dengan Al-Quran, setelah masuk bulan Ramadan tambah dekat lagi, ya, harusnya dia menjadi lebih giat setelahnya, karena Ramadan adalah ajang untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Makanya dikatakan bahwasanya Ramadan adalah sebuah madrasah. Namanya madrasah, sekolah, pesantren. Itu alumni-alumninya ada yang baik, ada yang kurang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan segala fasilitas di bulan Ramadan, dimudahkan semuanya. Tuftahu fihi abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga akhir-akhirnya, dan dimudahkan untuk beramal saleh gitu. Wa tughlaqu fihi syayatin, wa tughlaqu fihi abwaabus syayatin, dikunci semua pintu-pintu syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan. Sehingga kita ketika bulan Ramadan mudah sangat untuk beribadah kepada Allah. Namun di luar, setelah selesai dari bulan Ramadan, ujian keimanan dimulai. Syaitan kembali dibuka gembok-gemboknya, ya. Pintu-pintu neraka kembali dibuka. Disinilah perjuangan kita
kita semua untuk menghadapi 11 bulan sisanya, agar kita kuat menjalani bulan-bulan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwani wa fiddin, a'azzani wa iyyakum. Hari ini kita akan membahas yaitu pelajaran atau bab yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di zaman sekarang, adab dan akhlak merupakan sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau cuma sekedar ingin mendapatkan ilmu, sekarang sudah ada yang namanya AI. Belum dengan nanya di WhatsApp Meta AI, si Meta muncul semuanya. Jadi kalau untuk mendapatkan informasi zaman sekarang itu mudah, tapi untuk mendapatkan keberkahan itu hanya bisa diraih dengan duduk-duduk di majelis ilmu. Kalau untuk mendapatkan informasi di zaman sekarang itu semua sangat mudah didapat, tapi keberkahan hanya bisa didapat dengan duduk di majelis ilmu dan memiliki adab dan akhlak yang baik. Coba lihat banyak orang-orang yang cerdas, tapi adabnya masya Allah luar biasa. Cerdas, pintar, tapi adab dan akhlaknya memprihatinkan. Berani sama guru, berani sama orang tua, tidak beradab ketika di majelis ilmu. Ya, ketika gurunya ada salah sedikit, luar biasa. Ada yang berani membentak gurunya, ada yang berani memukul gurunya. Al-Quran, dia belajar Quran, megangnya sembarangan. Al-Quran taruh di lantai, dilampahin Al-Quran, gitu. Jadi pelajaran adab akhlak itu adalah pelajaran yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Dan ini banyak dilupakan oleh sebagian para penuntut ilmu. Makanya para ulama salaf terdahulu mengatakan bil adab tafhamul ilmu. Dengan adab kita bisa paham ilmu. Dan mereka itu dahulu mendahulukan pelajaran adab sebelum belajar ilmu yang lainnya. Adab ini sangat dibutuhkan. Kitab ini yang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran merupakan kitab yang sudah dibahas di sebagian besar penjuru dunia ini, khususnya bagi mereka kalangan yang bergelut di dalam bidang Al-Quran. Dan ini merupakan kitab yang wajib dipelajari oleh pondok-pondok Al-Quran, ma'had tahfidz. Jangan sampai dia hanya menghafal tadi, tidak pernah mempelajari adab. Karena masyarakat di luar, jadi kita akan membaca dari kitab Ayyuhal Walad atau dari kitab Al-Wasaya. Bisa disebutkan bahwasanya orang awam itu tahunya kalau orang yang sudah berjilbab lebar, sudah rajin mengikuti kajian, sudah sering pakai peci, jenggotnya sudah panjang, yang sudah sering pakai baju muslim dan muslimah, tahunya itu pokoknya dia itu orang yang baik, akhlaknya baik. Kalau ada satu perbuatan akhlak yang buruk dari kalangan orang-orang yang rajin ngaji, maka mata orang-orang awam itu langsung tertuju, cemoohannya itu langsung sangat besar. Berbeda kalau yang melakukannya itu anak-anak yang nggak pernah ngaji, anak-anak yang nggak pernah belajar Quran, orang-orang yang rajin nongkrong, melakukan perbuatan buruk, masyarakat akan menganggap biasa. Namanya juga anak bandel, namanya juga anak nongkrong, namanya juga anak nggak kenal ilmu agama. Tapi kalau orang yang rajin belajar ilmu agama, akhlak dan adabnya jelek, itu langsung kena cibiran dari masyarakat. Setuju? Ya? Coba kalau di masyarakat berjilbab, tapi kok ngomongnya keluar binatang semua, ya? Padahal namanya juga kita manusia biasa juga wajar. Cuman orang luar nggak mau tahu, orang awam nggak mau tahu. Ya pokoknya kalau Anda sudah pakai jilbab lebar, Anda sudah sering ngaji, sudah ngapal Quran, pokoknya harus baik semua kata-katanya. Begitu. Nah ini kita mesti membentengi diri kita dengan pelajaran-pelajaran adab, pelajaran dari akhlak. Khususnya karena kita di sini fokus di dalam pembelajaran Al-Quran, ada hal-hal Al-Quran. Maka dengan adab akan semakin indah nanti. Hal-hal kita semakin indah. Kemudian ketika kita berdakwah ke masyarakat pun mereka akan lebih
Orang yang beretika, meskipun ilmunya itu cetek, ilmunya itu biasa-biasa aja, akan lebih mudah diterima ketimbang orang yang cerdas tapi tidak beradab dalam menyampaikannya. Baik, kita ketibian di adabi hamalah Al-Quran. Kita lihat dulu pengantarnya. Punya nggak kita? Belum ya? Ya udah, dengerin dulu aja. Baik. Bahasanya ada nomor. Kita bahas dua kitab ya, insya Allah ya. Kita membahas dua kitab sekaligus. Ya. Sesi pertama At-Tibyan, sesi kedua Ayyuhal Walad. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis di sini di kitab asli yang kami pakai, yang kami bacakan adalah terbitan dari Al-Minhaj. Adapun terjemahnya silakan, di Indonesia itu terjemahan At-Tibyan seabad-abad dengan banyak. Silakan pakai, banyak sekali terjemahannya. Ya, kalau cetakan Arabnya ini ada dari Ibnu Hazm, dan Minhaj, Maktabah Muqayyad, Abdullah bin Salim, dan Tahqiq At-Tibyan, Tahqiq Abdullah Kush. Yang saya bacakan sini adalah At-Tibyan dan Al-Minhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka untuk berkhutbah dengan Al-Qur'anul Karim. Segala perkara yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya, kalau kita tidak memulai dengan Bismillah, nanti perkara itu akan apa? Akan berkurang keberkahannya. Jadi kalau ini adalah perkara-perkara yang baik, mulai dengan Bismillah. Bismillah. Kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta aw abtar. Setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan, ya di sana la yubda'u fihi, tidak dimulai dengannya Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Makanya para ulama ketika menulis kitab itu selalu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baik. Nah, Nabi SAW ketika menulis surat kepada raja-raja juga beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Hiraqla bin Azim al-Rum. Salamun ala man ittaba al-huda. Aslim taslam. Begitu Rasulullah menulis surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, pembesar Raja Rum. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di dalam Al-Quran, ya, itu dibaca ketika kita memulai awal surat, kecuali surat At-Taubah. Nggak boleh baca surat At-Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenapa surat At-Taubah nggak baca Bismillah? Pertama, alasannya Al-Anfal sama At-Taubah itu ada yang mengatakan satu surat bersambung. Kemudian yang kedua, dikarenakan di dalam surah At-Taubah itu isinya tentang peperangan, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya berlepas diri kepada orang musyrik, bara'atun minallahi wa rasul, berlepas diri. Jadi di sana tidak boleh membaca Bismillah ketika memulai awal surat At-Taubah. Adapun di tengah
Di tengah surat At-Taubah para ulama khilaf apakah baca bismillah atau tidak. Ada yang mengatakan baca bismillah boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi perlu diperhatikan ketika kita membaca di pertengahan surat, lihat konteks dari ayat yang sedang kita baca itu apa. Kalau membicarakan tentang syaitan, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang kafir dan sebagainya, azab dan sebagainya, maka lebih afdolnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau konteks yang ingin kita baca kalimat itu membicarakan tentang Allah, rahmat Allah dan sebagainya, maka lebih afdol baca bismillahirrahmanirrahim. Dan seseorang tidak boleh memulai membaca Al-Quran ya di tengah atau dimanapun kecuali di awal tema. Kalau di dalam mushaf itu ada yang namanya tanda ain. Tanda ain itu maksudnya tanda ruku'. Tanda ruku' itu dahulu berasal dari kalangan mazhab Hanafiyah yang berasal dari Bukhara. Karena dahulu digunakan tanda ain, tujuannya adalah agar orang-orang yang menjadi imam di bulan Ramadan tidak boleh ruku' kecuali setelah bertemu dengan tanda tersebut. Jadi sebagai tanda kalau imam itu boleh ruku', diadopsi di Indonesia. Begitu. Ini dia Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saya punya anak? Begitu. Dan kita An-Nawawi ini Nawa nama tempat. Ya, Nawa nama tempat. Makanya beliau dijuluki An-Nawawi. Kalau kita itu di Banten Al-Bantani. Kalau Jakarta apa? Jakarta apa Jakarta? Al-Batawi itu mah Batawi kalau kita ini. Jakarta kan. Al-Bukhari. Kalau Padang Al-Fadani. Karena ada ulama Indonesia tinggal di Saudi, di Mekah. Gurunya para guru. Ya, ini syekhnya para syekh terkenal. Namanya siapa lupa? Al-Fadani, Al-Fadani. Sebut Al-Fadani. Ya. Baik, Al-Minam Qabawi. Abdul Khatib Al-Minam Qabawi adalah ulama Indonesia kan? Baik, nah ini An-Nawawi. Jadi Nawawi ini nama tempat, ini sebabkan kepada beliau. Nawa. Namanya An-Nawawi. Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil karimil mannan. Baik, lanjut. Kita langsung saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di beliau ini dilahirkan di mana? Di Nawa. Di Nawa. Nawa adalah satu desa yang berada di Hauran pada tahun 631 Hijriah. Beliau tiba di Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Damaskus sekarang apa Damaskus? Suriah yang kemarin baru merdeka dari cengkraman Bashar Assad. Bashar Assad selama berapa tahun? Kurang lebih 50 tahunan ya, hidup dalam kezaliman di tangan Bashar Assad sehingga muncullah para pejuang-pejuang, para mujahidin memerdekakan Suriah dan sekarang sudah kembali ke tangan kaum muslimin, orang-orang Sunni, Ahlus Sunnah. Al-Imam An-Nawawi lahir, beliau tiba di Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Dalam kondisi telah menghafalkan hadis membacanya dan menghafalnya. Ilmu usul, ya ilmu tafsir kalau belum hafal, belum bisa baca, jangan. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau ini sejak kecil sudah hafal Quran. Ya, kemudian beliau mulai membaca buku At-Tanbih hingga menghatamkannya. Beliau juga membaca buku Rubu' Al-Ibadat dari mazhab Al-Imam Syafi'i dalam durasi 1 tahun.
membaca kitab Rubu' al-Ibadah dalam durasi 1 tahun. Kadang bertahun-tahun dan pelan-pelan satu buku. Ya, ini luar biasa, luar biasanya orang-orang terdahulu. Ya, 80 tahun seperti yang ditulis oleh Abu Wafa Ibnu Aqil, salah seorang tokoh jenius dunia dari kalangan fuqaha Hanabilah. Beliau mengatakan di usia 80 tahun aku telah menulis 800 jilid kitab satu judul. 800 jilid kitab satu judul. Luar biasa. Gimana dengan judul-judul yang lain? Ini berkah kemudian. Al-Imam An-Nawawi di umur 40 tahun mampu menulis banyak kitab. Satu kitab tulisan beliau aja, kadang-kadang Riyadhus Shalihin itu bertahun-tahun enggak selesai kita baca. Riyadhus Shalihin satu judul kitab yang beliau tulis, kita bertahun-tahun enggak selesai bacanya. Tapi ulama dulu 40 tahun sudah mampu menulis berjilid-jilid kitab. Ini menunjukkan keberkahan zaman pada zaman dahulu. Waktunya memang beda, sama kita, satu hari juga 24 jam. Cuma Rasulullah memang pernah bilang pada sebuah hadis, la taqum as-saah, hari kiamat juga akan tegak. Kecuali kita tuh merasakan zaman semakin dekat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan pelepah pohon kurma yang dibakar. Cepat. Ya, para ulama dahulu dalam sholat tarawihnya disebutkan bahwasanya Ali Umar bin Khattab memerintahkan kepada Tamim dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia sholat tarawih. Satu rakaat itu baca 200 ayat. Satu rakaat baca 200 ayat. 200 ayat itu apa? Al-Baqarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Huzaifah bin Yaman, beliau pada suatu hari melihat Rasulullah pengen sholat samping Rasulullah, dia bermakmum ke Huzaifah. Dikata Huzaifah, Rasulullah baca Al-Baqarah. Kirain mau ruku, lanjut baca An-Nisa. Kirain mau ruku, lanjut baca Ali Imran. Sampai Bilal datang mau azan subuh. Itu satu rakaat. Lihat berkahnya waktu zaman dulu. Kita baru mulai di biasa. Kita baru mulai di 9 saja. Kan cepat banget. Waktu itu cepat sekali dari zaman sekarang. Ini baru kemarin, sekarang udah habis aja, udah Syawal. Tuh lihat cepat. Waktu sekarang tuh pendek, ya kan? Ini baru kemarin punya baju SMA, itu pada punya virus. Al-Imam Nawawi membaca kitab Rubu' al-Ibadah dalam durasi 1 tahun. Beliau kemudian bermula sama dengan para syekh dalam rangka tasqih dan syarh. Beliau kemudian fokus menulis buku hingga dapat menghasilkan banyak karya. Di antara karya beliau, Syarah Sahih Muslim, ini yang terkenal. Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, Al-Rawdah, Al-Adhkar, dia terkenal Al-Adhkar. Nanti pernah baca kitab ini Al-Adhkar. Al Asma wal Lughat Tabaqat al-Fuqaha. Dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau yang lainnya. Apalagi yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal dari kitabnya Imam Syafi'i apa juga dia? Semua kalangan dalam semua mazhab. Mau mazhab. Tadi udah. Sudah itu. Baik banget. Sama ibu itu tadi. Tadi jawab apa? Ini begini. Apa? Gimana tadi lagi dia? Saya pikirkan belakang. Duluan siapa? Mana dia dulu? Ya, masih banyak ada yang tahu ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang sangat terkenal, yang diterima di semua kalangan, di semua mazhab. Banyak di masjid-masjid itu kitab Riyadhus Shalihin masuk. Baik. Kedudukan beliau diberi posisi sebagai syekh di Darul Hadis
Al-Ashrafiyah. Beliau tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu yang beliau miliki. Beliau menunaikan haji pada saat bermukim di Damaskus. Beliau adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa dan selain mereka. Dan Al-Imam Nawawi ini bukan yang tidak mau nikah, tapi belum sempat nikah. Beda ya dengan tidak mau nikah. Belum sempat. Umurnya 40 tahun sudah wafat. Beliau wafat pada malam 24 Rajab tahun 674 Hijriah di Nawa. Ya, belum sempat. Beliau fokus dengan ilmu menulis kitab dan sebagainya, fokus. Baik. Ya, baru kita masuk sini. Ini tadi biografi singkat beliau. Kita langsung. Ya, langsung kepada kalimat wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lami. Ya, keagungan dan manisnya Al-Quran. Kita langsung ke sini kalimat. Keagungan dan manisnya Al-Quran tak akan hilang meski banyak diulang dan melewati perubahan zaman. Ya, keagungan dan manisnya Al-Quran tidak akan hilang meski banyak diulang dan melewati perubahan zaman. Al-Quran itu akan senantiasa tidak pernah tidak pernah rasa bosan kita, tidak pernah hadir kebosanan ketika membacanya. Selalu relevan dengan zaman. Itu Al-Quran. Di zaman siapapun, di zaman manapun, Al-Quran itu dia akan terasa manis. Dia menjadikan Al-Quran mudah untuk diingat sehingga anak-anak kecil pun dapat menghafalnya dengan jelas. Kutuban ma'rufatan inda ulinuha wal ahlam, lakin sa'ufatil himami an hifdhiha bal an mutala'atiha fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham wa ara'ai wa diyakadihati. Ya, ini kenapa beliau menulis kitab ini. Ya, jadi Al-Quran itu Allah sudah jadikan mudah untuk diingat. Kalau ada di antara kita yang sulit untuk menghafalkan Al-Quran, maka yang salah itu bukan Qurannya. Yang salah itu apa? Bukan Qurannya. Bisa jadi ada masalah di kita. Karena Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal Quran. Allah telah mudahkan Al-Quran. Tapi kenapa kita itu sulit menghafal Al-Quran? Kenapa kita sulit mempelajari Al-Quran? Maka jawabannya Al-Quran tidak akan pernah salah. Pasti ada masalah yang ada dalam diri kita. Masalahnya di mana? Ya silakan introspeksi lagi. Dan Al-Quran itu Allah turunkan bukan agar kita itu menjadi susah, bukan agar kita itu menjadi berat karenanya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, Allah mengatakan begitu. Toha, aku tidaklah menurunkan Al-Quran agar menjadi beban, agar kita itu berat. Ulimuha, orang-orang yang berakal. Ulimuha wal ahlam. Lakin akan tetapi, namun sayang kata beliau, du'ufatil himamu an hifdhiha. Namun sayang, kemauan untuk menghafal kitab-kitab tersebut sangat lemah. Jadi menghafalkan hadis-hadisnya, keutamaan-keutamaannya itu lemah. Kaum muslimin tidak pada menghafal. Namun sayang, du'ufatil himamu an hifdhiha. Masih lemah kemauan di dalam menghafalnya. Bal an mutala'atiha, bahkan jangankan untuk menghafal, untuk mengkajinya aja nggak pada mau, lemah gitu. Mengkaji apa? Mengkaji keutamaan membaca Quran, lemah. Sehingga fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham. Sehingga kitab-kitab tersebut tentang keutamaan membaca Al-Quran itu akhirnya apa? Gak ada yang ngambil manfaatnya kecuali cuma segelintir orang saja yang punya pemahaman. Ini beliau lagi menjelaskan tentang kondisi ketika beliau
Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham. Wa ra'aitu, lihat sini, wa ra'aitu, aku melihat ahla baladina Dimashq, penduduk negeri kami yaitu Damaskus, hamahallahu ta'ala, semoga Allah menjaga dan memeliharanya, wasanaha wasaira biladil Islam, semoga Allah memelihara dan menjaganya, dan juga menjaga seluruh negeri-negeri Islam. Beliau mengatakan muktirina minal i'tina'i bi tilawatil Qur'an al-azizi ta'alluman wa ta'liman. Penduduk negeri kami di Damaskus itu banyak yang memberikan perhatian terhadap tilawah Al-Qur'an dalam amalatihi. Hal itulah yang mendorong saya untuk menulis sebuah kitab yang ringkas tentang adab para pembawa Al-Qur'an. Tapi kurang perhatian sama adab. Maksudnya jelas ya. Jadi kondisinya mirip lah. Alhamdulillah di zaman kita saat ini sudah mulai banyak halaqah Al-Quran, program-program Al-Quran. Tapi kok kayaknya yang membahas masalah adab ada, membahas sebagainya banyak kan? Sifat-sifat seorang pengajar Quran yang baik itu seperti apa? Sifat-sifat seorang murid ketika di halaqah itu harus bagaimana? Di sini dibahas buku ini, dibahas dalam buku ini. Ketika kita meletakkan Al-Quran di rak buku itu seharusnya urutannya bagaimana? Ketika kita mau tidur itu ada nggak amalan khusus dari Al-Quran? Ketika kita bangun tidur, ketika di malam-malam tertentu, ketika di bulan-bulan tertentu, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Di sini dibahas di dalam buku ini. Maka buku ini saya katakan adalah buku yang wajib dipelajari di pondok-pondok tahfidz, di halaqah-halaqah memberikan nasihat pada kitabnya. Faqad aujaballahu subhanahu Jadi para penghafal Quran itu tidak disebut dengan hafil Quran, enggak. Orang yang hafal 30 juz Al-Quran disebut Al-Hafid, benar kan? Kalau zaman dulu, kalau disebut Al-Hafid itu sudah pasti hafal Quran. Berikut sudah menghafal ribuan hadis plus sanadnya. Zaman dulu begitu. Jadi ada pergeseran istilah Al-Hafid zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang 30 juz Al-Hafid, padahal cuma hafal doang. Tapi kalau tanya hadis gak hafal ya. Sana-sana gak hafal. Hadis yang telah menghafal ribuan hadis. Makanya di sini sebutnya at-tibyan fi adabi hamalah. Telah dilupakan Allah dengan ayat ini. Kita dilupakan sama Allah, bukan kita yang lupa. Kita dilupakan sama Allah karena kita hafal itu dari Allah semua dikasih. Kalau kita itu tidak hafal ayat-ayat tertentu, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab An-Nawawi, saya di rumah sekitar 15 jilid. Itu baru asli itu nggak ringkasan. Ini ringkasan ini, bahkan ini masih diringkas lagi. Saya temuin ada PDF, judulnya Mukhtasar At-Tibyan, diringkas lagi. Ini kata Imam Nawawi ringkasan, ada yang diringkas lagi. Karena ya gini lah, kita tuh kadang-kadang nggak sabaran. Oleh zaman kan nggak sabar. Kapan selesai bisa? 9 sekali mau selesai ini. Udah ikutin aja dulu. Mau kapan selesai kayak ini? Karena kita nggak sabar, belum selesai udah bubar. Baik, ya. Beliau mengatakan, aku lebih menulisnya secara ringkas dan menghindari pembahasan yang panjang lebar. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafihi. Pada setiap babnya, aku batasi satu pembahasan saja dan aku tampilkan satu contoh dari setiap jenis adabnya. Ya, wa armuzu min kulli kalimat An-Nawawi sanad-sanad tersebut. Sanad itu artinya apa sih? Mata rantai. Mata rantai. Saya mengatakan
buku kepada si B, maka B mengatakan buku kepada si C mengatakan buku kepada si D. Itu namanya mata rantai sana. Ya, isinya disebut dengan buku, isinya disebut dengan buku. Sana, ya, orangnya disebut dengan perawi, ya, pelakunya disebut dengan perawi. Oke, tak pusing. Sedikit. Baik. Wasababu fi ithari ikhtisaruhu. Adapun alasan saya memilih untuk meringkasnya, tujuan apa? Ithari hifdhahu, tujuannya agar lebih mudah dihafal. Wah, ngafalin nanti pasti dia dong. Belajar itu nggak lepas dari yang namanya ngafal, ya. Beliau mengatakan tujuan diringkas itu untuk dihafal. Ya kalau kita yang menghafal semua isi koma, titik, huruf-hurufnya, minimal kita hafal masalahnya deh. Minimal kita tahu permasalahan yang dibahas. Oh iya, masalah ini pernah dibahas. Kayak masalah membaca Quran itu bagusnya menghadap kiblat atau enggak, dibahas di sini. Kita ingat perkataan Imam Nawawi tentang masalah membaca Quran menghadap kiblat atau enggak. Kita ingat perkataan beliau ketika kita hadir di kajian itu seperti apa adab-adabnya. Ketika kita duduk belajar Quran di masjid, kita hafal nasihat dari beliau. Kalau ketika belajar di masjid, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat. Dibahas ini. Dan ada ketika seorang guru mengajarkan Al-Quran, beliau bilang hendaknya seorang guru itu sholat 2 rakaat dulu sebelum ngajar. Dibahas sama beliau di sini. Adab-adabnya. Minimal kita paham masalah-masalahnya agar lebih banyak manfaat. Wa kasratul intifa'u as-dhaifat illa fi ba'dil ahwal. Meskipun demikian, aku tetap akan membatasi dan mencukupkan diri pada hadis yang sahih saja. Dalam buku ini beliau akan menyebutkan hadis yang sahih saja. Dan aku tidak menyebutkan hadis yang dhaif kecuali pada sebagian masalah. Begitu. Wa 'alallahil karim tawakkuli wa i'timadi. Aku mohon kepadanya untuk dapat mengikuti jalan yang benar. Wa ilahi tahwidi wastinadi. Jalan saya memohon pertolongan perlindungan kepada Allah, ya, dari orang-orang yang sesat dan membangkang. As'aluhu suluka sabil rasyad wal ismata min ahwali ahli zilli wal inad. Ini dia. Aku mohon pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga kita, ya, dari pembangkangan orang-orang yang dari meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang sesat dan membangkang. Dan aku juga memohon kepada Allah wad-dawam agar kita itu terus istiqamah ala dzalika, ya, wa ghairihi minal khairi fi izdiyadin, agar kita itu istiqamah dan bertambah baik pada yang demikian ini dan pada kebaikan yang lainnya. Aku juga memohon kepada Allah wa abtahilu ilaihi subhanahu ay yuwaffiqani limardatihi, agar Allah itu memberikan kita taufik kepada kita semua, agar dia juga meridhoi kita semua, agar menjadikan kita itu termasuk orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih wa yahdiyani li husnil niyat, dan menunjukkan kepadaku, ya, niat yang benar, memperbaiki niatku, wa yuyassirali jami'a anwa'il khairat, dan menolong saya, ya, memudahkan saya untuk mengerjakan seluruh jenis ketaatan. Karena kita itu tidak bisa melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah kalau bukan pertolongan Allah, nggak bisa kita, ya. Jadi bukan dilihat dari kuat atau lemahnya fisik, tapi pertolongan Allah. Ada orang yang sudah sepuh tapi kadang-kadang bisa sholat malam, ya, panjang-panjang rakaat, bisa sanggup. Tapi ada anak-anak yang masih muda, nggak sanggup dia berdiri untuk sholat tarawih 2 rakaat, 4 rakaat dia bisa. Dan semua ini tergantung pada hatinya dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan apa? Wadnahi an idaihim, dan larangan untuk mengganggu para ahli Quran. Di bab yang keempat, al-bab ar-rabi fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, adab-adab membaca Al-Quran
Dan inilah kata beliau, ya. Nah, tentang di bab yang keempat ada pengajar namanya. Fi adabi muallim, itu di bab yang mana? Bab yang keenam intinya, ya. Tapi kita kalau pernah bahas, kita belajar buku ini, kita lihat itu setiap bab itu sayang sekali kalau kita tinggal. Kalau kita kelewat dari bab demi bab itu sayang sekali. Ini isunya luar biasa, ya. Khususnya bagi teman-teman yang bergelut di bidang Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Setiap bab itu penuh dengan ilmu, penuh dengan manfaat yang kalau ketinggalan kita bakal rugi. Di bab yang ke-7, fi adabin nasi kullihim ma'al Quran, adab-adab bagi seluruh manusia terhadap Al-Quran. Di bab yang ke-8, al-babus tsamin fil ayati was suwaril mustahabbati fi awqati dianjurkan untuk dibaca pada waktu dan kondisi tertentu. Misalnya surat Ali Imran di malam hari, misalkan surat ayat kursi setelah sholat, sebelum tidur, kemudian Al-Mu'awwidhatain, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas setelah selesai sholat, kemudian surah Al-Kahf, kemudian surah lain, Al-Kafirun, Al-Mulk sebelum tidur. Di sini dibahas hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya dan sebagainya. Kemudian apalagi? Al-Babut Tasi', bab yang ke-9, fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf, penulisan Al-Quran dan pemuliaan mushaf. Tuh lihat, kalau lagi belajar Quran pegang mushafnya yang benar. Jangan ada yang bawa mushaf belajar Quran taruh di bojok. Allahu Akbar. Ada nggak sih kayak gini? Saya masih sering lihat mau negor tapi jauh. Ya Allah, dia setoran datang, boleh taruh di bojok motor, duduk di atas joknya. Gimana? Hah? Ini kurang adab ini kayak gini. Jadi kan ada ayat-ayat Allah di sana. Nggak boleh bawa Quran ke dalam toilet, ya, dan lain sebagainya. Ini pemuliaan terhadap mushaf. Yang ke-10 al-babul 'ashir fi dhabtil alfadil kitab. Fi dhabtil alfadil kitab, penjelasan tentang lafaz-lafaz asing dalam buku ini. Baik. Ini kitab yang pertama. Untuk masuk bab pertama mungkin di sesi berikutnya. Kita istirahat sejenak, baru pindah ke kitab yang berikutnya insyaallah. Sampai jam 10:30 ya. Berapa? Sinyal istirahat. Anggaran dulu. Baik. Kami saya menyiapkan kitab. Silakan bagi yang ingin minum, bagi yang makan jangan lupa dijaga. Jangan. Ya, 100 sebentar ya.
Dan Inggris, Spanyol, Turki, Urdu, Persia, dan Indonesia. Dan isinya luar biasa, nasihat-nasihatnya sangat dalam sekali. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan mengarungi nasihat-nasihat berikut. Pertama, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasannya kedudukanku, kata Rasulullah SAW, terhadap kalian itu ibarat seorang ayah. Kedudukan Nabi SAW kepada kalian, para sahabat-sahabatnya, ibarat seorang ayah yang mengajarkan kalian. Jadi kenapa disebut ayyuhal walad? Bukan berarti ini buat anak-anak, bukan. Wahai anakku. Ini bahasa guru kepada murid. Jadi murid itu dianggap anak. Kalau kita belajar kitab Khulasatul Ta'lim, semoga nanti mungkin setelah salah satu dari kitab ini tuntas, kita bahas kitab Khulasatul Ta'lim. Di sana disebutkan bahwasanya guru itu adalah bapak ruh. Adapun orang tua kandung kita adalah bapak biologis. Orang tua kita adalah yang melahirkan kita. Adapun guru adalah yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama, terkadang hak guru kita itu terkadang lebih besar. Karena orang tua kita itu hanya melahirkan kita dan memberikan hak-hak keduniaan. Tapi guru kita yang mengajarkan kita ilmu agama, yang dengan pengajaran tersebut kita terhindar dari api neraka, tahu mana baik dan mana buruk. Kadang-kadang dapatnya dari guru. Terlebih lagi apabila yang mengajarkan tersebut yang menjadi guru agama kita, dia adalah orang tua kandung kita juga. Jadi orang tua kandung kita itu selain dia yang melahirkan kita, dia juga yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Maka keutamaan orang tua tersebut sangat besar haknya. Karena ada sebagian orang tua itu yang nggak ngajarin agama. Anak-anak itu dapat agama dari mana? Dari sekolah-sekolah, dari guru-guru ngajinya. Orang tuanya lepas tangan. Maka di sini makanya bahasanya ayyuhal walad, wahai ananda, wahai anakku. Sebagaimana Rasulullah sudah disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu mengatakan, aku ibarat ayah kepada kalian yang mengajarkan kalian. Rasulullah itu ayah, seorang ayah kepada para sahabatnya. Kecintaan beliau itu kepada murid-muridnya sangat cinta, sangat sayang. Nggak ingin muridnya itu terjerumus dalam keburukan. Kemudian dalam Ihya Ulumuddin juga dibahas oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa seorang guru, seorang pendidik memiliki 7 kewajiban. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa seorang guru itu seorang pendidik. Jadi ada pendidik, ada pengajar. Terkadang pengajar itu cuma mengajar tugasnya, beda sama pendidik. Jelas ya? Kadang pengajar itu cuma datang nyampaikan ilmu selesai, tapi ada masalah apa-apa dia nggak peduli. Abin aja, tugasnya cuma datang ngajar selesai. Tapi pendidik itu lebih daripada sekedar mengajar. Makanya ada murabbi istilahnya. Dia yang mengawasi. Murabbi itu kata nanti dibahas ini di dalam kitab Ayyuhal Walad itu dibahas. Tarbiyah itu adalah seperti pekerjaan seorang petani. Pernah mengalami jadi petani? Petani. Menjagain burung, dibersihin hamahnya dari bulu itu sebagainya. Itu tarbiyah itu kayak gitu. Kita itu dalam mengajarkan anak-anak, mengajarkan kaum muslimin, yaitu tarbiyah itu seperti itu, menjaga mereka dari pengaruh-pengaruh luar, perkataan-perkataan yang buruk, lingkungannya dijaga, tontonannya dijaga, sikapnya dijaga, asupannya dijaga. Itu tarbiyah itu berat tarbiyah. Seorang pendidik, kata Abu Hamid Al-Ghazali, dia mengatakan itu memiliki 7 kewajiban. Kewajiban pertama seorang guru pendidik adalah menyayangi anak-anak didiknya. Itu kewajiban pertama. Seorang pendidik itu harus menyayangi anak-anak didiknya dan memperlakukan mereka seperti anak kandungnya sendiri.
jasad yang sudah Allah berikan dengan makan-makan yang halal, dengan berolahraga dan lain sebagainya, sehingga jasad kita menjadi jasad yang sehat. Tapi jangan lupa 2 poin lagi, 2 unsur lagi, yaitu aqliyah dan ruhiyah. Tubuh kita ini ada 3 poin tadi: jasad, ya, fisik, akal, dan ruh. Akal, cara bersyukur dari nikmat akal yang sudah Allah berikan adalah dengan belajar ilmu agama, belajar ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berakal sehat, tidak bodoh. Kita wajib belajar. Datangnya kita ke kajian ilmu itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat akal yang sudah Allah berikan. Maka kalau di antara kita itu nggak pernah belajar agama, dia tidak mensyukuri nikmat akal yang sudah Allah berikan. Akal kita ini akan